Kan Feral turun ke SD nih sama Mbak Vena juga, mungkin bisa diceritakan sih aksi sosialnya. Iya, jadi itu bukan aksi sosial sih, lebih tepatnya Feral tuh jadi bintang tamu di sekolah Al-Izhar, itu sekolah dari keponakan aku. Jadi sepupunya Feral, cuma Feral tuh sepupunya masih kecil, masih kelas 4 SD. Nah, jadi sebenarnya yang diundang tuh Feral, cuma karena Feral tuh telat bangun, akhirnya aku udah sebagai bumper. Jadi karena sebagai bumper aku yang pembukaan lah. Habis itu Feral datang, waduh mereka exciting banget. Tapi kayaknya Feral berbakat ya jadi guru, karena dia di acara salah satu station juga kan selalu kayak ngajar juga ya di sekolah informal kalau nggak salah di Bantar Gebang apa di mana. Jadi dia kayaknya punya passion ya. Mbak Vena itu biasa dilakukan kapan aja sih waktunya? Kalau ini karena kita jadi tamu sih, guru tamu ya, lebih tepatnya jadi guru tamu, makanya sebenarnya yang diundang tuh Feral. Sekali lagi aku karena ngelihat Feral tuh agak sedikit telat datangnya, akhirnya aku mengisi gitu. Dan anak-anak itu sebenarnya lebih exciting kalau Feral ya datang. Tapi alhamdulillah sih acara lancar ya, jadi hanya sekali itu sih. Kemarin ngajar apa sih Mbak Feral kalau boleh tahu nih? Oh ya, jadi itu temanya adalah bagaimana kita punya kemampuan acting atau iklan. Jadi anak-anak itu kan anak-anak SD ya, jadi anak-anak SD itu mungkin nanti cita-citanya ada yang jadi dokter, ada juga yang jadi artis mungkin, jadi bintang iklan. Jadi lebih kepada encourage mereka untuk confidence, kepercayaan diri gitu. Kemarin juga euforia dari anak-anak tersebut melihat Feral seperti apa sih Mbak? Kan udah sukses, terkenal mungkin. Ya pokoknya alhamdulillah ya, Feral ini bukan hanya dikagumi sama orang dari luar ya, misalkan kayak anak-anak kecil, tapi saudaranya sendiri yang Kealif itu, yang sepupunya Feral yang masih kelas 4 SD yang sekolah di Al-Izhar tuh memang dia pengen banget kayak Feral. Jadi Fania aja waktu ditanya sama gurunya, Fania, kamu ada pohon nih social studies pelajaran. Kalau naik pohon ini kamu mau sama siapa? Biasanya anak-anak lain tuh ngomong sama orang tuanya. Kalau Fania jawab, aku mau sama kakak Feral dan kakak Atala. Mereka tuh artis loh. Gitu. Jadi adiknya sendiri aja hari-hari ketemu kagum gitu. Karena memang Feral tuh orangnya tuh kind heart banget ya. Orangnya tuh kalau punya rezeki gak pelit, baik sama keluarga, sama ya orang yang dikira tuh orangnya cepat melting ya. Feral juga suka sama anak kecil nih Mbak. Mungkin Feral juga suka sama anak kecil nih. Mungkin kemarin kan excited banget. Mungkin Feral ketemu anak-anak. Ini seperti apa? Terutama Feral tuh exciting banget kalau sama anak-anak yang kayak kalau di Al-Izhar tuh kan anak-anak memang mampu ya gitu. Tapi kalau aku lihat di beberapa tayangan Feral di kayak di sekolah informal di kayak Bantar Gebang yang anak-anak marginal, anak-anak yang menengah ke bawah, dia tuh punya passion untuk bisa menolong ya, in any ways lah gitu. Makanya kan dia tiba-tiba mau lari ke politik, aku termasuk surprise, dan dia kemarin minta akta kelahiran karena dia mau melanjutkan S1 kan. Sebetulnya kan dia udah lumayan lama ya, hampir 7 tahun jadi artis, dan dia belum sempat melanjutin S1. Aku tahu banget tuh anak alhamdulillah pinter ya. Jadi memang kalau mau jadi anggota DPR, aku bilang Kak, itu harus knowledge, harus edukasi, itu harus mumpuni. Gak apa-apa kamu sekolah kan bisa online sekarang kan. Jadi ya bagus banget kamu kalau udah masuk ke politik, terus kamu S1 sambil kerja juga, nanti sambil nyalek juga, ya lebih sempurna lagi lah. Nah, kalau Feral sendiri sejak kapan sih punya aksi sosial, punya kegiatan sosial itu udah sejak kapan? Ya sejak dia salah satunya jadi host ya, melalui kalau nggak salah tuh Voice Spot ya. Voice Spot tuh punya acara di salah satu station, dan itu bisa ke nelayan, bisa ke anak-anak marginal, bisa ke macam-macam deh, kayaknya Bantar Gebang. Jadi kayaknya tuh sebagai studi kasusnya dia kalau nanti dia jadi anggota DPR, karena kan dia juga sering salah kan dapilnya kalau nggak salah di Lampung ya. Jadi dia udah mulai membaur, belajar gitu, sosialisasi gitu. Tapi Mbak Vena sempat nasihati Feral nggak sih, kan maju ke politik nggak mudah, mungkin sikut-sikutannya juga kenceng. Mungkin untuk mental Feral sendiri seperti apa sih Mbak nanti ke depannya? Yang aku selalu bilang Kak, kalau untuk di politik yang paling penting adalah karakter ya. Karena bukan hanya popularitas, tapi elektabilitas dan juga mental yang kuat. Mental itu dibentuk kalau kamu punya nawaitunya, memang niatnya masuk politik untuk berkarya untuk masyarakat gitu, untuk kerja untuk masyarakat, ya kamu harus kuat tuh. Nanti jangan sampai kamu
ikut kepada hal-hal yang tidak baik gitu. Nah itu kan jebakan Batman-nya banyak. Makanya aku selalu bilang, Kak, begitu kamu jadi anggota DPR, siap nggak melepas keartisan? Maksudnya kayak pakai asisten yang banyak gitu, terus nggak pakai branded lagi, head to toe gitu. Karena kan kalau kita jadi wakil rakyat, ya memang kita harus lebih down to earth, itu udah pasti. Karena kan pencitraannya udah beda, pencitraan sebagai artis, pencitraan sebagai wakil rakyat itu harus berbeda. Karena sekali lagi kerjanya adalah untuk masyarakat. Pasti kamu akan sibuk deh. Mungkin kamu nanti nggak bisa lagi sambi-sambi jadi apa YouTuber atau apa. Mungkin YouTuber bisa jadi main sinetron mungkin ya. Kamu siap nggak? Ya insya Allah mah aku emang pengen ke politik. Karena kan dari dulu dia kalau melihat aku tuh dia punya passion nolong orang gitu. Jadi ya kalau kamu siap berarti keartisannya harus banyak dikurangin nih. Sama pola hidupnya. Mbak Vena, ini kan bisa dibilang semuanya tahu bahwa Vero punya kehidupan yang sosialita gitu ya, bareng-bareng branded gitu kan, dan bersosialisasi dengan banyak sosialita gitu teman-temannya gitu. Nah, ketika dia akhirnya terjun membantu, apa ada sharing gak sih dari Vero soal ternyata kehidupan orang nggak mampu tuh seperti ini ya? Sebenarnya sebelum Vero jadi seperti sekarang, dialah orang sama Atala yang selalu ke dapil aku, Jawa Timur 6, Tulung Agung, Blitar, Kediri, which is itu sekolahnya mungkin lebih nggak sebagus di ibu kota. Jadi dia sudah udah lihat sih, makanya kan sebenarnya cita-cita dia dari kecil sebelum dia jadi artis seperti sekarang, dia pengen jadi diplomat kan. Kemudian dia pengen banget jadi DPR someday karena dia ngeliat pekerjaan ibunya kan. Kalau aku kan bawa mereka tuh ke pelosok desa, di orang dia pernah kok makan, waktu itu masih belum kayak sekarang ya, makan mie instan itu yang buatin adalah konstituen aku, jadi pakai tungku, terus mereka ya gitu membaur di masyarakat, duduk di bawah gitu. Jadi Vero tuh justru taunya hal yang sangat membumi. Nah setelah jadi artis otomatis kan dia harus punya ya bargain position lah kan. Kalau jadi artis tuh kalau mobilnya apa, honornya mengikuti mobilnya kan. Kalau mobilnya biasa aja honornya segitu kali kan, beda style. Tapi aku yakin Vero nanti kalau udah jadi politisi pasti dia bisa nyesuaiin sama pekerjaannya nanti. Tapi dia sendiri mau kuliah di jurusan apa sih? Mungkin udah mau ya kalau dari dulu memang kan larinya kan ke politik ya, politik science ya. Jadi kalau dia mau jadi anggota DPR memang apapun ya, apalagi kalau dia mau ngambil hukum, karena Vero tuh SMA-nya kan dia kan IPA. Kalau IPA kan bisa lari kemana-mana dan dia memang pinter banget sih. Makanya aku selalu bilang, Kak, dengan kemampuan kamu public speaking, terutama kan dia bahasa Inggrisnya memang dari dulu udah SMA udah menang debat bahasa Inggris ya, padahal masih SMA debatnya di UI waktu itu. Jadi aku pikir memang anak ini punya konten, tinggal gimana caranya mental, karakter ya, terutama supaya tidak terbawa arus yang tidak baik. Maka aku bilang tujuannya apa nih kalau nolong rakyat, totalitas, jangan sampai mencari uang di politik. Karena kalau mama lihat kamu udah enough ya, udah beyond lah gitu ya dari segi finansial. Karena kalau memang pengen jadi politikus itu ya harus yang benar-benar merubah segala pola hidupnya dia pelan-pelan. Tapi kemarin waktu ngajar kemarin sempat cerita nggak sih Mas, ternyata ngajar anak-anak seru loh, ngajar anak-anak mungkin knowledge-nya mungkin bertambah, itu seperti apa sih? Intinya kalau Vero itu kan aku udah bilang dia itu jauh sebelum dia jadi seperti sekarang terkenal, punya banyak materi seperti saat ini, dia tuh justru sering ke dapil sama aku. Jadi dia lihat banget realitas kehidupan masyarakat Indonesia di perdesaan malahan. Karena aku kan Jawa Timur 6 tuh jauh lah seperti yang kita lihat sekolahnya Jakarta. Jadi dia sebenarnya udah punya rasa interest untuk jadi politikus sudah lama. Tapi kan jalan hidup dia harus ke artis dulu ya. Buat aku sih itu alhamdulillah, artinya Allah sayang banget dia udah dicukupkan secara finansial. Tinggal istilahnya ini kan pekerjaan yang mengabdi. Kalau menurut aku bilang, Kak, jangan pernah cari uang di politik. Kamu harus hati-hati, banyak sekali jebakan-jebakan yang kamu tetap bisa berkarya, tapi kamu harus punya karakter yang kuat. Jadi kalau nanti dia apa-apain, kamu udah harus ngerti tujuan utamanya apa. Kemudian Mbak, kalau misalnya untuk ini apa namanya, Kak Verla sendiri pernah nggak cerita untuk mungkin Kak Verla punya motivasi kayak tokoh politik di Indonesia mungkin atau bisa politik, kira-kira pernah cerita nggak Kak Verla?
Kalau tokoh politik itu biasanya learning by doing ya. Karena kan tergantung dari partai politik mana nanti yang dia akan masuki sebagai kendaraan politik. Nah sekarang kan sudah ada gitu salah satu partai politik ya, meskipun berbeda sama aku gitu, tapi buat aku yang paling penting niat awalnya dia. Kalau soal idolanya siapa, ya itu nanti berkembangnya dengan waktu dia akan mengerucut gitu. Harusnya dia mengidolakan, nggak usah yang jauh-jauh ya, ibunya sendiri yang udah jelas-jelas 10 tahun. Dan aku kenapa bilang Feral kamu harus punya icon. Icon adalah orang yang istilahnya sudah proven selamat dari dunia politik yang negatif. Jadi harus kasih image bahwa anak muda yang berpolitik justru membawa perubahan. Jadi agent of change, bukan jadi hal yang memalukan. Itu yang paling penting, bukan karena sekali lagi tokoh politik itu nggak usah yang dia nggak kenal, harus yang dia kenal, yang bisa memberikan suatu ambience aja. Mbak Vena, tapi Mbak Vena udah ngasih dari dia sendiri, mungkin kan tadi dari Mbak Vena nih, apakah dia harusnya meninggalkan? Nah, kalau dari Vero sendiri nih, dia siap nggak sih udah ngomong siap meninggalkan semua kemewahan saat ini buat Nah itu harus tanya sama Vero. Tapi kalau saya kasih wejangan, siap nggak untuk meninggalkan segala luxurious kan ini kan pekerjaan artis itu kan luxurious banget, harus disambut. Nah kalau ini kamu harus membaur sama masyarakat, harus bisa membumi lagi daripada sekarang. Tapi kalau ditanya siapa apa enggak ya harus tanya sama Vero. tapi memang awalnya memang dia ingin atau memang Mbak Vena yang memberikan jalan, mengarahkan ya untuk ke politik. Ya jujur ya kalau Vero ini kan 5 tahun 6 tahun ini kan sibuk banget. Jadi dengan dia lari ke politik aja aku termasuk hal yang paling terakhir tahu gitu tentang Vero politik. Tapi nggak masalah sih. Yang paling penting adalah aku selalu mengingatkan dia bahwa politik itu adalah sesuatu yang memang harus punya mental yang kuat aja. Yang lain bisa dipelajari. Nah tinggal dia lebih mengemas dirinya untuk lebih ini aja totalitas di politik ya, karena kan beda banget dunianya. Kalau disarankan dia lebih kemana sih Mbak, dalam arti komisinya yang dia kuat kan Iya. ada kan orang di musik, di Iya. entertain, di bagian ke masyarakat atau Iya. ke lebih seperti Jadi di apa? DPR kan ada 11 komisi ya kalau nggak salah, sekarang masih tetap 11 komisi. Jadi menurut aku sih, aku pernah di komisi 1 keamanan, istilah Kementerian Luar Negeri, kemudian komisi 3 Hukum dan HAM, komisi 10 paling lama. Jadi mungkin buat Feral aku sih bisa kasih satu inputan aja. Kalau untuk pertama mendingan di komisi 10 karena kan dia kan bidangnya kan seni budaya, kemudian perfilman ada di situ, pendidikan, pemuda olahraga, perpustakaan nasional. Jadi untuk step pertama better dia masuk komisi 10. Tapi nantinya sudah memberikan kesiapan mental dengan mengaju ke sana dalam arti maaf mungkin nanti dikritik bisa apa atau segala macam. Mbak Vena sendiri sudah memberikan itu nggak ke anak-anak? Kayaknya dia udah ngeliat dari saya ya. Saya tuh bisa dijatuhin, bisa dinaikin lagi, jatuhin. Artinya kita harus kuat mental aja. Karena di dunia manapun, profesi manapun, kita memang sebagai public figure dituntut tidak ada cacatnya kan. Sekali kita buat cacat, aduh udah deh. Jadi itu yang harus kamu perhitungkan bahwa bekerja sebagai wakil rakyat itu bukan hanya jabatannya aja, tapi beban moralnya. Karena beda sama artis. Kalau kita jadi pejabat, kita belum kerja, kita udah disumpah dulu nih. Sumpah demi Allah ya, di atasnya ada Al-Quran, semua kan biasanya kan di ini ya, di apa namanya, dilantik. Nah itu kerja belum apa-apanya udah disumpah, artinya beban moral sampai 5 tahun ke depan. Harus kerja yang amanah, harus yang jujur, harus yang total untuk masyarakat. Nah kalau udah siap kayak begitu ya silakan aja. Tapi kalau jadi artis kan nggak ada yang nyumpah, semuanya bergerak sendiri gitu. Mbak Vena baik lagi tadi tentang mengajar, Feral mengajar nanti akan berulang terus kegiatannya atau seperti apa sih? Ya sekarang kan stripping lagi nih, udah alhamdulillah. Mungkin kalau itu lebih ke acara hostnya dia kali, dia kan jadi host tuh Boy Scout, Boy Scout. Jadi buat aku yang penting Feral pada saat turun ke masyarakat dia udah harus tahu interestnya apa. Misalkan dia interest di bidang pendidikan, ya udah dia sering-sering aja ke sekolah SMA, SMK. Karena kan fansnya dia juga anak-anak muda kan, ke perguruan tinggi. Jadi itu sih yang aku selalu bilang, kamu fokus aja. Mungkin gak usah ke bapak-bapak kali, karena kan milenial juga pemilih kan.
Jadi fokus aja di mana yang kamu pengen gitu. Jadi segmentasinya jelas gitu. Oke. Mbak, kemarin katanya juga Feral sempat menghadiahi Mbak Vena jalan-jalan ke Eropa. Oh nih. iya. Cerita sedikit dong mungkin. Ya itu alhamdulillah ya. Feral sekarang udah sukses. Cuma memang saya belum pernah pergi sama dia di akhir tahun barengan ya sama Atala. Sekarang ada Papi F ya, Papi Ferry, ada Fania juga. Terus tiba-tiba kemarin pas di acara Ibu Pintar, tiba-tiba dia ngasih aku kayak voucher gitu jalan-jalan gitu. Ya nangis sih, karena kan biar gimana pun ibu tuh bukan nilai jalan-jalannya, tapi kebersamaannya. Jadi aku selalu kalau inget Feral tuh sampai detik ini seperti ini, kadang-kadang nggak nyangka, tapi ya sekaligus bersyukur bahwa dia masih tetap ngeluangin waktu buat keluarga, baik itu dari aku, ibunya maupun dari bapaknya. Tapi nanti jalan-jalan ke Eropa berangkat semua dua keluarga atau seperti apa sih? Oh nggak dua keluarga, jadi keluarga aku aja. Terus mungkin dia lanjut sama keluarga papanya, tapi negara lain gitu. Itu nanti bulan apa Mbak berangkatnya ke sana? Nah ini dia lagi mau udah ya, mau ya dia mau. Terima kasih Mbak. Iya.